Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Kisah Para Rasul pasal 7. Kita baca dari ayat 44 sampai dengan ayat 53. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, saya mengajak kita untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini boleh kami mengerti, sehingga damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan ayat 53, firman Tuhan berbunyi, Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Sang Martir. Jika kita membaca keseluruhan pasal ini, yaitu pasal 7, di sana kita temukan kesaksian Stefanus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita sering mendengar cerita tentang Stefanus, seorang diaken yang melayani di bidang diakonia. Namun kali ini saya mengajak kita untuk memahami kualitas orang-orang yang mendengar kesaksian Stefanus dalam bacaan ini. Oleh karena itu, saya ingin membagi kelompok orang-orang yang mendengar kesaksian Stefanus ini menjadi 4 kelompok. Dan mereka itu bisa saja masih ada sampai sekarang. Dan karena itu saya bisa katakan bahwa ada 4 kelompok orang Kristen. Kelompok yang pertama adalah Kristen KTP. Mereka ini dikenal melalui KTP bahwa mereka orang Kristen. Namun, kesaksian hidup mereka tidak ada. Bahkan, kehidupan mereka tidak pernah menceritakan
tentang kekristenan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang saya sebut sebagai orang Kristen hafalan. Kelompok ini sangat mahir menghafal Alkitab. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, mereka menghafal semua ayat itu. Tetapi untuk membuktikan bahwa apakah ayat-ayat yang mereka hafal itu hidup di dalam kehidupan mereka, ternyata kehidupan mereka tidak bisa menggambarkan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka hafal. Yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah orang Kristen persekutuan. Mereka ini selalu ada di dalam persekutuan. Mereka selalu membangun persekutuan atau membuat persekutuan setiap hari. Namun ternyata persekutuan itu hanya untuk kelompok mereka sendiri, hanya untuk mencari popularitas mereka sendiri. Dan kehidupan mereka tidak pernah mencerminkan firman Tuhan. Mereka tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan di dalam persekutuan mereka. Bahkan sampai keluar persekutuan pun, mereka tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Hidup mereka bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi hidup mereka berdasarkan apa yang mereka sepakati di dalam persekutuan itu. Namun yang keempat adalah orang Kristen martir. Kata martir berasal dari bahasa Yunani, yaitu martur, yang artinya bersaksi. Orang Kristen martir, dia tidak hanya belajar firman Tuhan, dia tidak hanya ikut persekutuan, tetapi dia juga siap untuk hidup dalam kebenaran, apapun situasi dan kondisi yang dialami, yang dihadapi, bahkan di tengah bahaya sekalipun. Orang Kristen martir ini akan tetap melakukan kebenaran. Bahkan sama seperti Diaken Stefanus, meskipun sampai mati, dia akan tetap berpegang pada kebenaran. Dia akan tetap menjadi saksi Kristus. Dia akan tetap memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Kita termasuk kelompok yang keberapa? Kiranya melalui bacaan firman Tuhan ini, melalui kisah Stefanus, kita tidak hanya dikenal melalui KTP kita bahwa orang Kristen. Kita tidak hanya dikenal melalui ayat-ayat yang kita hafal, yaitu ayat Alkitab. Kita tidak hanya dikenal karena kita hadir di dalam semua persekutuan, tetapi melalui kesaksian hidup kita, kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita terus berpegang pada firman Tuhan yang adalah dasar dari kebenaran itu sendiri. Maka nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah jemaat Tuhan yang mendengar renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo ini. Berkatilah gereja-gereja di GKI Kelasi Solo, agar penata layanan gereja dapat kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Allah, kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.